Bener. Dia Allah Akbar. pada ya pada itu pada ada naon teh. Ngomong apa ya? Allah Akbar. Oh, Assalamualaikum, mohon maaf Pak. Ada perlu apa Pak? Pada ya pada dia masuk ayat itu gangguan teh sama ini dia masuk kumaha damang atunya. Ini Sampurasun. rampes. Oh, mohon maaf. Mau kemana? Ada. Ini tenda saya. Kurang. Oh, mau duduk sana. Oh, silahkan duduk. Silahkan duduk sana. Sebelumnya mohon maaf. Kurang ka dia. Nek minta pertolongan. Ceng maneh. Sebentar. Bapak perkenalkan dulu, nama saya Probo. Panjenengan siapa? Ketua adat. Jaro Wangsayasa. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Probo Aki Jaro. Bagaimana Ki? Wilujeng Sumping. Anak di jero lowong. Anjen tengges lila dipianten. Aing tos menang tenger. Aya nu kudu dicaritaken ka anjen. Mohon maaf sebelumnya Ki. Saya datang karena malam tadi saya melihat tanda-tanda aneh di langit dan hati saya ini mengatakan saya harus menggelar tenda di tempat ini Ki. Apakah ini saya sudah masuk ke batas wilayah suku Baduy Ki? Baduy dalam. Iya mahal anu ageng. Sahata ngaranna Probo. Ya, nama saya Probo. Iblis cakra manggilingan gas hudang deui. Kami di lembur nempo jelmanu asalna leles. Ayeuna jadi kasar. Barudak nu biasana antem. Ayeuna matanya nyingsinan. Aya deui kata nu bisa nyaritakenan. Iwalti aya nu lepat geus dibuka di jero bumi. Allah Akbar. Cakra manggilingan. Iya, saya memang mendengar itu. Saya datang ke sini juga. Saya diutus oleh seorang wali, Ki Jero, Aki Jero.
Tapi saya tidak menyangka bahwasanya di tempat ini iblis cakra manggilingan itu sampai ke tempat ini ya Ki. Ya, ayah nu muka tapak lila. Di daya itu gunung nu disumputkan ku karuhun, ayeuna diruksak kuno hayang benang harta. Batu karamat digali, hutan dipapas, cai kehirupan dikotori. Eta waktu bumi baduy ngajerit. Allah. Batu apa Ki? Jadi tanah ini menyimpan segel tertentu ya Ki. Dan sekarang segel terlepas. Mungkin karena ulah tangan manusia atau bagaimana Ki? Probo, Ya Ki. anjen lain jalma biasa. Anjen tengges disebabkan kulelembutan hutan. Lamun waktu keancam bakal datang hiji jelma di tengah-tengah angin jeng api. Nu bakal yang harapan cakra eta. Aing yakin eta teh anjen. La haula wala quwata illa billah. Begini Aki Caro, saya bukan siapa-siapa, tapi jika ini adalah panggilan dari alam, saya tidak menolaknya Ki. Tapi saya juga perlu tahu Ki, kemana saya harus melangkah. Terus apakah Ki tahu di mana cakra manggilingan itu berada? Di sisi walungan Cisimet. Aya leweng nu ayeuna heningga aneh. Sato terdatang deui hujan datang siga murka. Di sanalah angin tenyamperken jeng leweng nyimpen sorangan. Aing yakin eta tempat pangkawitna. Baiklah Ki, apa Ki tahu tempatnya daerah mana? Tapi saya akan meminta satu hal Ki, sebelum saya melangkah ke sana. Izinkan saya bermalam di sini Ki, agar saya bisa menyatu sejenak dengan energi yang ada di tanah ini Ki, untuk menghadapi iblis-iblis Ki. Sing sabar, Robo. Ente sakabeh jelema bisa tahan ngadenges ka cakra manggilingan. Tapi anjen kudu inget, senajan lempang sorangan, anjen te nyalira. Siap Ki, insya Allah. Saya harus berjalan ke arah mana Ki? Anjen berjalan ke arah. Baiklah Ki, terima kasih. Nggih, baik. Urang pamit. Nggih Ki. Wala quwata illa billah. Datar.
Baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali bersama saya Prof. Tisna di kesan kalian seorang istri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa bertemu dengan semuanya. Mas Bobo kemarin nggak upload gimana? Kenapa? Jadi kita perjalanan ya. Iya. Kita perjalanan mencari tempat, terus juga handphonenya itu jatuh, kayak Betul. tasnya yang jatuh, ada isi handphone dan lain-lain. Ini karena kelalaian kami, kelalaian Arya juga, kelalaian saya juga ya, sehingga tas itu ketinggalan. Jadi kita balik lagi, kita jadi nggak bisa untuk mengeksplor ya. Betul. Dan alhamdulillah juga teman-teman, saya memang bertemu dengan beberapa orang dari suku Baduy yang menceritakan bahwasanya di tempat ini sedang jadi kekacauan yang nggak karu-karuan. Terus juga tadi mungkin ini kesepuan dari korin-korin leluhur suku Baduy yang memang menceritakan pada saya. Ya, Iya. ya begitu. Nanti teman-teman kita sambung lagi aja ya. Bentar. Sebelum kita melakukan eksplorasi, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Ya. Ini kita masih di pemukiman ya. Iya. Bukan manusia dong ya. Iya ini. Tapi ini nanjak banget. Ini sudah di pohon sini ya. Apa? Mana? Pohon baru. Depan. Teman-teman. Jadi suasana di sini tuh ngeri sekali nih. Pulang aja ya. Ini ngeri sekali teman. Hawanya tuh bikin merinding. Sebenarnya saya itu lagi kurang enak badan lur. Ya, pegang nih sebentar. Saya mau kasih unjuk nih. Tadi saya bisa kerokin sama Mas Arya ini. Lur. Ah, Kerok. kelihatan ya? Kelihatan. Saya tuh habis dikerokin sama Mas Arya. Saya kurang fit teman-teman. Kalau di sini tuh malam hari dinginnya minta ampun. Saya tuh lagi ngereges apa menggigil loh ya. Saya tuh lagi menggigil loh sebenarnya nih. Kurang enak badan, alhamdulillah banyak vitamin yang saya bawa, namun ini memang belum ini ya. Karena mendung. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Siapa engkau wahai makhluk?
Kenapa kau menyerang saya? Ngapain, Son? Seranganmu tidak akan ada yang bisa mengenaiku. Us. Oh, kalau aku udah masuk asma bila ilaha illallah wa bi'afu wa jangan khair. Kenapa kau menyerang seperti itu? Salahkah saya melewati jalan tempat ini? Apa tujuanmu? Tujuan saya mencari iblis cakra manggilingan. Apa yang kau tujukan? Apa kau tahu di mana iblis cakra manggilingan? Berani sekali kau. Sampai kau menginjakkan kaki di tempat. Memangnya kenapa? Hanya ingin bertanya mengenai cakra manggilingan. Iya. Cek. Sekarang tidak ada yang mulai. Kenapa kau mundur? Serang saya dari dekat jika kau mampu. Serang saya dari dekat jika kau mampu. Menantang. Iya, saya menantangmu. Siapa namamu, wahai makhluk? Diam kamu. Keluarkan semua kekuatanmu. Aku dong ngapain satu banget? Di mana keberadaannya? Cakra manggilingan. Saya tahu kau anak buahnya beliau. Untuk apa kau mencarinya? Saya akan menghentikan segala sesuatu perbuatannya yang mengganggu ketentraman umat manusia dan bangsa jin. Bukankah dia sudah bangkit? Dia melakukan sesuatu hal yang keji? Apakah kau tidak salah berucap? Yang keji bukan Tuan Cakra, tapi kalian semua. Sembuh. Di mana beliau? Dia ada di sebelah sana, tidak jauh dari sini. Saya kandungkan sesuatu penanda di lehermu. Jika kau berbuat tidak baik, kalung itu akan menghancurkan kepalamu. Akan saya cabut ilmumu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa insur? Agar kau tidak berbuat hal semacam ini lagi. Jika kau ingin menggunakan dan bisa menggunakan ilmu lagi, kau harus mencari ilmu yang baik untuk menolong sesama makhluk. Izinkan saya lewat. Diam ya. Allahu Akbar. Siapa engkau, makhluk? Jangan kau bersembunyi.
Kau bertanya siapa diriku? Dia. Pertanyaan itu harusnya terlontar dari mulutku. Oh, bukanlah manusia dari sini. Tunduk kau di hadapanku, wahai makhluk. Tunduk kau. Siapa namamu? Pentingkah untukmu? Penting, karena saya ingin bertambah aja berbicara baik-baik. Bukankah suatu perkenalan adalah ikatan dari suatu hal untuk bisa menyalurkan pemikiran kita. Baiklah, diriku adalah Sagrasul. Perkenalkan, nama saya Propo. Tidak penting. Apa tujuanmu? Saya mencari cakra bakti. Cakra Manggilinggan. Iya, Untuk apa? ada sesuatu hal yang mau saya tanyakan kepada cakra bakti. Kau ingin mengabdi dengannya? Tidak, Lantas, saya bertanya kenapa cakra mangelingan ini bisa terbebas dari segel yang menguncinya. itu semua ulah dari kalian semua. Terus Mereka semua merusak tempat kami. Itulah awal kebangkitan dari Cakra Manggilinggan. Jadi, jangan kalian menyalahkan Cakra Manggilinggan. apakah ketika cakra mangelingan bangkit, energinya menyebar ke seluruh wilayah ini, Tentu saja bahkan lebih. membuat orang-orang menjadi tidak terkendali seperti itu? Benar sekali. Benar sekali. Itulah aku ingin menghentikannya. Kenapa harus kau hentikan? Karena Biarlah itu semua berjalan sampai mati. Sampai hari yang akan datang. Karena umat manusia yang saya temui, mereka seperti tidak tersadarkan diri. Tingkah mereka semuanya tidak seperti biasanya. Bahkan makhluk-makhluk jin sepertimu memancarkan aura yang sangat jahat. Apa kau bangga dengan adanya cakra menggilingan bangkit? Tentu saja. Kau mengatakan ada sesuatu yang jahat dari diriku. Tapi itu menurutku tidak ada. Karena setelah bangkitnya Cakra Manggilinggan, kami semua merasakan hidup yang memang selayaknya hidup. Tidak seperti sebelumnya. Coba bedakan dengan cahaya yang kubawa. Lebih nyaman mana dengan itu? Mendekatlah. Kau mendapatkan dari mana itu? Lebih nyaman mana? Energi yang dipancarkan cakra manggilingan atau energi yang aku tularkan terhadap dirimu? Lebih nyaman yang kau tularkan. Sekarang kau harusnya paham. Ketidakbaikan energi yang kau dapatkan itu hanya suatu tipuan agar kau merasa nyaman, kau bisa berbuat bebas menyakiti siapapun. Namun itu adalah suatu tipuan. Tapi yang energi yang aku tularkan terhadap dirimu itu adalah kebenaran. Lantas, jika memang itu kebenaran, buktikan kepadaku. Bagaimana kau mengatakan bahwa itu adalah kebenaran? Lihatlah. Jika kau sudah melihat ini, tunjukkan di mana cakra manggilingan berada.
Baiklah. Baiklah. Berbuat baiklah makhluk setelah kau bertemu dengan diriku. Baik. Diriku mengerti sekarang. Tunjukkan di mana beradaannya. Cakra Manggilingan ada di sebelah sana. Sebenarnya sudah dekat. Kau tinggal melangkah beberapa langkah ke depan. Baiklah, saya juga merasakan sesuatu hal yang besar. Energi itu semakin menekan saya. Terima kasih. Berbuat baiklah, menjadi makhluk yang baik, agar hidupmu lebih tenang. Jangan kau keluar. Mana? Badan saya rasanya nggak enak banget ini ya. Ini dilanjut apa tidak? Apa kita istirahat dulu ke tenda lah? Lanjut. Walaupun dalam keadaan apapun, kalau untuk masalah umat ya kita lanjut. Baik. Saya tarik mana sini? Yang terjadi Lagi saya ini. Makan dulu, kau makan ya. Iya, koma. Nanti kalau kita bisa menyelesaikan ini ya, minta dipindahkan oleh Bang Adina ya. Langsung pindahkan tempat pulang maksudnya? Iya. Iyalah. Iya, baik-baik depannya. Senternya dikurangin. Oh, iya. Muncul kau. Ya, katakan kepada kamu, jangan ganggu perjalanan saya. Kabarkan kepada makhluk-makhluk yang saya tidak ada urusan dengan kalian. Saya ada urusan dengan Cakra Manggilingan. Ini ada dua jalan. Tempatnya mah sangat gini ya. Iya betul. Menyeramkan lur malam hari, sumpah. Ini seperti
Manggilingan. Saya tahu kau ada di sini. Keluarlah engkau. Cakra Manggilingan. Nah, kalau ada sesuatu yang Nah, bahaya, lindungilah aku. Kalian yang mau ikut campur, kalian semuanya ikut campur, silahkan. Cakra Manggilingan, aku tahu kau makhluk yang kuat. Apakah perlu saya menarik dirimu? Ya, Apakah harus ada yang menang dan kalah di tempat ini? Katakan. Ya Allah, muntah darah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Allah Akbar? Bismillahirrahmanirrahim. Jin, Jin, Hayu, Jin, Haila, Jin, Hailu, Jin, 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 ya Masya Allah, Rahmanin. Inna qul masyu atikul baqi wa halakum tawakunu arjal birizqi wa tashhid khalqi bihaqqi kalimatin muqaddasati la syadiya wa syadila badiyah wa bihaqqi ma aqsamtu bihi alaikum wa innahu laqasamun law talamun azim takadu samawati tafattarna min huwa tanshaqul ardi jibalu hadan zadrun tukum zadrun wa dawatukum dawatan la khalasulakum minha wa lamma faralakum ahsyad. laporkan diriku. Dan aku kaya keburkan kekuatan berarti bisa kapan insya Allah. Cakra Manggilingan, Bangsa kau manusia. Kurang ajar kau. Kau pikir kau menang, manusia? Yang kau kalahkan hanyalah bentukku yang ini. Tapi pusaran pikiranku, putaran nafsuku, dan racun kekuasaanku masih hidup.
di setiap dada manusia yang kau kira beriman. Kau memang bisa masuk hati manusia yang lalai, tapi bukan berarti kau akan kekal di dalamnya. Karena hati manusia yang terjaga akan membakar semua pusaranmu seperti api membakar kapur. Perkenalkan, aku adalah Probo, Cakra Manggilingan. Kau naif, Probo. Kau pikir manusia itu kuat. Mereka menciptakanku dari kerakusan mereka sendiri. Aku tak pernah memaksa. Aku hanya menawarkan. Dan lihatlah mereka, banyak yang menjilat tanganku. Bahkan sebelum aku mengulurkannya. Benar, kau hanya menawarkan. Tapi aku diutus bukan untuk menutup mulutmu, melainkan untuk membangunkan mereka yang terlalu lama tertidur di peluk nafsu dan bisikanmu. Wahai Cakra Manggilingan, aku tahu kau ada di dalam keserakahan. Para pejabat, para orang-orang yang serakah, serta orang-orang munafik di dalam dengki tetangga, di dalam ketamakan orang tua terhadap anaknya sendiri. Tapi aku juga tahu Allah menitipkan tentara yang tak bisa kau redupkan dalam hati manusia. Nurani, dan selama nurani itu masih hidup, kau akan selalu kalah meski beribu kali kau bangkit. Nurani, kau bicara seolah manusia masih mendengarnya. Padahal mereka lebih takut kehilangan penggemar-penggemarnya, bukan? Daripada kehilangan jiwanya, mereka lebih hormat pada uang. Kau tahu, daripada pada orang tuanya sendiri, kau kalah sebelum bertarung, Probo. Allah Akbar. Dan kau, Cakra, masih terjebak dalam ilusi kemenangan. Kau pikir manusia hanya dilihat dari kelalaian mereka. Justru dari jatuhnya mereka belajar berdiri. Dari gelapnya malam, mereka mengerti cahaya fajar. Dan dari tawaranmu mereka belajar mengatakan tidak. Tapi kau tak bisa menyelamatkan semuanya, Probo. Bahkan para nabi pun ditolak. Apakah kau pikir kau lebih hebat dari mereka? Aku tidak datang untuk menjadi hebat, Cakra. Aku datang karena aku dipanggil, dan tugasku bukan menyelamatkan dunia, tapi menyalakan satu pelita agar satu demi satu bisa menemukan jalannya sendiri. Kau boleh bangkit lagi, tapi selama aku dan manusia-manusia yang belum menyerah masih berjalan, kau akan selalu diburu oleh cahaya yang tak bisa kau padamkan. Cakra Manggilingan. Ingat kata-kataku, Probo. Setiap kali manusia menukar imannya dengan kesenangan sesaat, aku kembali hidup. Aku adalah bayangan dan pilihan buruk mereka. Aku tak perlu membangun kerajaan yang besar. Manusia sendiri yang akan mengundangku masuk. Kau dengar itu, Probo? Dan aku pun akan datang setiap kali mereka berseru, bukan untuk menjadi pahlawan, tapi menjadi pengingat bahwa iblis hanya sekuat kelalaian manusia dan selemah satu sujud yang ikhlas.
Cakra Mangilingan. Kau harus ingat itu. Probo, mengapa kau begitu yakin bahwa manusia bisa menang? Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah. Mereka membangun rumah ibadah, tapi di belakangnya mereka berdagang kebencian. Mereka mengangkat kitab, tapi menggunakan isinya untuk mengutuk sesamanya. Apa kau kira kau bisa membasmi diriku hanya dengan kata-kata dan air mata? Cakra, aku tidak sedang membasmi tubuhmu. Aku sedang mencabut akarmu dari dalam jiwaku sendiri. Karena sejatinya iblis yang paling berbahaya bukan di luar, tapi yang bersembunyi di balik niat baik manusia. Dan aku tidak berdiri di sini untuk menang. Aku berdiri di sini agar manusia belajar mengalahkan dirinya sendiri. Jadi sekarang kau bermain sebagai guru kehidupan. Kau ajarkan manusia menundukkan nafsu, sementara mereka tak tahan sehari pun tanpa mencari ketenaran. Kau ajarkan kesederhanaan, padahal dunia sudah menyembah angka, status, dan gemerlap sandiwara panggung. Kau hanya menggali pasir, Probo. Ya, tapi pasir pun bisa menumbuhkan bunga jika ada air dan cahaya. Kau tahu dunia sedang sekarat dalam racunmu, tapi selama masih ada satu jiwa yang bersujud dengan jujur, kau akan tetap asing di bumi ini. Cakra Mangilingan. Kau mengandalkan jiwa yang bersujud. Probo, aku telah melihat orang-orang yang bersujud, tapi sujudnya hanya untuk pujian. Aku menyaksikan tangan-tangan yang menengadah, tapi pikirannya masih menghitung keuntungan. Kau lihat sholat, aku lihat niat. Kau lihat zikir, aku lihat kepentingan. Kau tidak pernah benar-benar menang, Probo. La haula wala quwata illa billah. Dan kau lupa, Cakra, aku juga melihat air mata. Aku juga mendengar malam-malam sunyi penuh istighfar. Aku melihat orang-orang yang hancur oleh dosanya, tapi bangkit dengan jiwa yang bersinar. Kemenangan bukan di tangan, tapi di dada yang terus melawan. Dan selama manusia masih mau menangis karena Tuhan, kau tetap bukan raja di hati mereka. Tapi aku akan terus datang dalam setiap keletihanmu, dalam keraguanmu, dalam keinginanmu untuk merasa hebat. Aku akan datang bukan sebagai iblis, tapi sebagai sahabat, sebagai motivasi, sebagai kewajaran, sebagai pilihan hidup. Aku akan memakai topeng di zaman sekarang, dan aku tak akan tahu, atau kau tak akan tahu kalau itu adalah diriku. Kau dengar itu Probo. Dan aku pun akan terus menjawab dengan diam, dengan wudu, dengan zikir malam, dengan membantu orang yang tak dikenal, dengan menundukkan kepala ketika difitnah. Dan itulah bentuk perlawanan yang tak bisa kau sentuh, Cakra. Karena aku tahu kau tak tahan terhadap manusia yang ikhlas, bukan?
Jawab aku, Cakra. Baiklah, baiklah Bobo. Pergilah ke umatmu. Sampaikan pesanmu. Bawalah terang. Karena setiap kali terang datang, aku akan belajar menjadi bayangan yang lebih lembut. Dan kau akan lelah. Kau akan lelah mengejarku seumur hidupmu. La haula wala quwata illa billah. Lelah bukanlah alasan untuk berhenti. Karena perjuangan bukan soal menang atau kalah, tapi tentang siapa yang tetap berdiri meski dalam kesunyian. Dan aku akan tetap berdiri dengan namanya yang maha tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kau, Kakek Tua? Aku adalah Maulana Maghribi. Kakek Tua, Maulana Maghribi. Yang namanya disebutkan di dunia ini. Lihat diriku. Kakek Tua, lihat diriku. Ya, aku tahu kau kuat. Manusia ini mencoba ingin menghukumku. Ingin memusnahkanku dari dunia ini. Ya, aku tahu kau tidak bisa dilumpuhkan. Lantas, kenapa kau datang? Karena cucuku sudah mencabut segala ilmumu dan menyegel ilmumu. Kau tak lagi bisa menggunakan kekuatanmu. Jika kau ingin menggunakan kekuatanmu lagi, aku tahu kau harus bangkit lagi. Namun ingatlah, Cakra, walaupun dirimu sudah membunuh banyak wali-wali Allah, namun kau tidak bisa mengalahkan cucuku, bukan? Kata siapa? Mungkin manusia ini bisa membuatku seperti ini. Iya, karena kebangkitanmu belum lama. Dan tumbal-tumbal yang diberikan kepadamu belum banyak, sehingga kau masih melemah, bukan? Saya Bagaimana benci dirimu. rasanya? Kenapa aku selalu tahu permasalahan ini? Wah, mungkin saya mau menutup. Kau padamkan tuh wajahmu yang bersinar itu. Jika aku padamkan, saya takut banyak makhluk-makhluk sepertimu menyukai ketampananku. Kau mengatakan kau tampan. Ingat, Kakek Tua, kau itu sudah tua. Tidak ada tampan sedikit pun. Apakah paras wajah tergantung dari umurnya? Iya. Kau itu sudah keriput. Bagaimana dengan dirimu yang memiliki tanduk, Memang diriku memiliki tanduk. bersayap seperti kampret? Bukankah itu tampak lucu? Tapi diriku bisa merubah apa saja. Begini Cakra Manggilingnya. Saya tahu diriku tidak bisa meneburkanmu, namun aku punya cara untuk meneburkanmu. Kau tidak akan pernah bisa mendapatkan cara itu. Tidak akan pernah bisa. Bukankah kau paling takut dengan guruku, Nabiullah Khidir salam? Kau tidak usah menyebut nama itu. Apa maksudmu kau menyebut nama itu? Ikutlah dan masuklah ke dalam botol Nahrul Hayat. Mas.
Ya, ini kau yang. Udut Arya. Ya, itu. Ini ada. Bagaimana kabarmu Arya? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya cucu-cucuku? Dengarkan. Cucu-cucu. Ketahuilah apa yang baru saja Probo dan Arya lakukan. Itu bukanlah akhir. Hanya sebuah simpul kecil dalam benang takdir yang panjang. Probo, dengarkan, Nggeyang. Iblis yang kau kalahkan, yakni cakra manggilingan, itu memang telah terbungkus di dalam botol Nahrul Hayat yang ada pada Arya. Alhamdulillah. Namun dengarkan baik-baik, Arya. Yang. Segel itu bukan peleburannya. Ia hanya tidur di balik kaca bening yang dikehendaki langit. Terus yang. Cakra manggilingan tidak bisa dihancurkan oleh apa-apa, kekuatan apapun, atau air Nahrul Hayat saja. Ingat, air Nahrul Hayat yang kalian miliki adalah simbol kehidupan dan keteguhan. Air ini mampu menahan, membekukan pusat iblis, mengurungnya dalam batas antara ruh dan jasad, namun tidak akan bisa meluluhkannya, karena kehidupan tanpa pemahaman adalah tubuh tanpa jiwa, Arya. Yang. Untuk meluruhkan sang cakra, kau butuh air kedua, Probo, Arya, yakni Nahrul Khidir. Air yang tak mengalir di dunia biasa, tapi memancarkan rahasia ilmu yang tidak tertulis, yang tidak bisa dipelajari kecuali disingkap oleh ketaatan. Air Nahrul Khidir adalah ilmu yang tak berkata, tapi mengubah. Probo, Arya, air Nahrul Khidir bukan air yang kau temui di sungai. Ia adalah pengetahuan yang turun dari diam. Ia adalah hikmah yang muncul dari keikhlasan paling dalam. Ia tak akan datang pada mereka yang ingin tahu, tapi hanya turun kepada mereka yang rela tidak dikenal, rela tak disebut, rela tak dibahas, tapi terus memberi. Nahrul Khidir hanya muncul ketika seorang hamba sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ketika ia menanam amal tanpa berharap buahnya jatuh di hadapannya, itulah air yang bisa mencairkan keangkuhan cakra manggilingan, Arya. Yang. Campurkanlah kedua air itu, Nahrul Hayat dan Nahrul Khidir, maka bayangan akan hancur tanpa suara. Ketika Nahrul Hayat dan Nahrul Khidir bertemu, maka dunia ini akan menyaksikan sesuatu yang tak pernah bisa dilakukan oleh siapapun. Ia tak bisa disentuh oleh sihir, tak bisa dibongkar oleh logika. Ya. Yang. Tapi ingat, cakra manggilingan itu hidup dari hasrat. Tapi Nahrul Khidir menyentuh tempat di mana hasrat tak lagi punya suara. Ia menyentuh ke dalam roh, dan saat itulah pusaran akan mencair. Tanpa dentang, tanpa letusan,
hanya kesenyapan yang sunyi. Arya Propo, Iya. perjalananmu belum usai. Segel sudah terikat, namun kunci pembuka rahmat baru akan diberikan. Jika kalian datang ke tempat guruku yang agung, sang penjaga hakikat dan pewaris ilmu samudera, mintalah darinya air Nahrul Khidir, bukan untukmu, tapi untuk umat manusia. Sebab air itu bukan menyembuhkan luka luar, melainkan menyucikan batin yang karam dalam ilusi zaman. Air Nahrul Khidir adalah pusaka ke-6. Tahukah engkau, Arya? Pusaka ke-6. Air itu bukan hanya air, tapi pusaka ke-6. Pusaka yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa disimpan di dalam peti, karena ia hanya bisa ditampung dalam hati yang sunyi dengan wadah yang sudah ditentukan. Pusaka ke-6 tidak akan turun ke bumi sebelum engkau datang dengan sungguh-sungguh, dengan niat bukan untuk kekuatanmu, melainkan untuk umat yang mulai kehilangan jiwanya. Arya Propo, yang dan 5 pusaka lainnya akan mengikuti, namun belum ada seorang pun yang tahu wujudnya. Mereka tidak dalam bentuk pedang, tongkat atau mahkota, tapi mungkin saja mereka berupa keteguhan diam, kesabaran, doa, dan pengorbanan. Ingatlah cucuku, kini cahaya sejati mulai padam. Cucuku, aku berbicara bukan sebagai orang tua, tapi sebagai saksi zaman. Dahulu cahaya turun dari langit, menetap di wajah para kekasih Allah, tapi sekarang cahaya itu perlahan memudar karena manusia lebih memilih teknologi daripada terang kolbu. Anak-anak tidak lagi diajari mengenal bintang dan Tuhan. Mereka diajari mengenal algoritma yang sudah dibangun oleh sistem. Lidah mereka lebih fasih menyebut nama-nama merek daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan celakanya bukan karena mereka jahat, tapi karena tak ada yang membimbing, tak ada lagi guru, karena semua ingin jadi orang yang terkenal rohani. Tak ada lagi mursyid syati, karena semua ingin dipuja bukan menyapu hati. Pergilah Propo Arya, dan mintalah bukan untuk diri kalian, maka engkau yang telah menapaki jalan sepi ini. Datanglah ke guruku yang diam di antara alam. Mintalah dengan hati yang sujud. Mintalah seperti Musa yang haus di padang gersang, bukan karena engkau haus, tapi karena engkau membawa dahaga umat di punggungmu. Bilang pada beliau bahwa zaman ini sedang genting, dan manusia bukan butuh senjata, bukan butuh kecepatan, tapi butuh jiwa yang bisa menyentuh jiwa lainnya tanpa perlu bicara banyak. Dan itulah tugas air Nahrul Khidir, Bapak Arya. Iya. Dan ingatlah, jika kelak air itu diberikan padamu, Bapak Arya, maka itulah tanda bahwa waktu telah bergulir dan takdir telah dibuka. Dunia mulai bergerak, entah menuju penyembuhan atau menuju kebangkitan kebenaran akhir. Bawalah air itu dan campurkan dengan Nahrul Hayat, maka gerbang ke-6 akan terbuka, dan dari situlah 5 pusaka berikutnya akan turun, bukan sebagai benda, tapi sebagai pembuka takbir dari 5 sisi roh manusia yang tertidur.
Arya Probo, jalan ini akan semakin berat. Engkau akan ditertawakan, dikhianati oleh orang yang kau bantu. Tapi jangan pernah benci, karena cahaya sejati hanya tinggal dalam dada yang masih bisa memaafkan. Arya Probo, pergilah temui beliau. Mintalah air itu untuk mereka yang bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang kehausan. Dan ingatlah, mungkin di luar sana banyak pusaka-pusaka yang turun. Namun akan kuturunkan kepada kalian berdua, Probo dan Arya, melalui tangan kalian pusaka yang sungguh-sungguh bisa menyelamatkan umat manusia. Bukan dari adikku, bukan dari saudaraku, bukan dari siapapun, melainkan dari tangan kalian. Kan kuturunkan pusaka keenam ini dengan petunjuk jalanku. Ingatlah cucuku, kalian harus wajib memiliki 6 pusaka ini. Sekalian kalian yang sudah memiliki Nahrul Hayat, kalian juga wajib memiliki pusaka ini sebelum akhir zaman menerkam kalian. Saya pamit Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang alhamdulillah. Alhamdulillah. Cakra Manggilingan nggak bisa dileburkan ya. Tapi kita harus meminta air Nahrul Khidir. Mungkin begitu teman-teman nih. Kita pulang ke tenda. Saya mau beristirahat teman-teman, karena badan saya sudah merasa nggak enak ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.